Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan lahir dan batin beserta keluarga. Ya. Pada hari ini tanggal 11 Januari 2021, Ibu akan memberikan lanjutan tentang pertemuan kita pada tanggal 4 Januari 2021, yaitu tentang matematika peminatan vektor. Ya. Sebelum Ibu melanjutkannya, Ibu ingin mereview kembali apakah kalian masih ingat atau mempelajari pelajaran pertama pada waktu semester genap, yaitu tentang vektor. Ya. Di dalam pelajaran vektor, kalian harus mempelajari tentang vektor yang ada di dimensi atau di ruang 2 dan di dimensi atau ruang 3. Ya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari juga pejumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor, serta segmen-segmen garis yang ada pada vektor-vektor tersebut. Ya. Pada pelajaran yang dahulu, Ibu sudah memberikan tentang apa itu vektor dan apa itu skalar. Perbedaan vektor dengan skalar adanya di mana, kemudian contoh-contohnya juga sudah ada, sudah Ibu berikan. Kemudian vektor itu dapat dipelajari dengan cara yang pertama, yaitu dengan pendekatan geometri. Ya, pendekatan geometri itu di situ di dalamnya ada definisi tentang vektor, kemudian ada pendekatan apa itu namanya geometri itu sendiri, kemudian ada juga dalam bentuk pendekatan aljabar, ya. Di dalam pendekatan geometri itu sendiri ada pejumlahan, pengurangan, dan ada perkalian. Di dalam perkalian dan di dalam penjumlahan dan pengurangan, di situ ada aturan segitiga dan aturan jajaran genjang. Ya, bagaimana dengan jajaran genjang? Jajaran genjang dapat dikerjakan dengan cara yaitu dari awal atau titik awal menuju titik akhir, kemudian dari titik awal yang kedua menuju titik akhir. Nah, dari titik akhir yang pertama dihubungkan dengan garis sejajar pada pertemuan yang pertama dan dihubungkan garis sejajar dari pertemuan yang kedua. Nah, itulah resultannya untuk jajaran genjang. Untuk segitiga, dari akhir vektor yang pertama akan berimpit dengan awal vektor yang kedua. Dari akhir vektor yang pertama ke akhir vektor yang kedua dibuat resultannya. Itulah pejumlahan vektor. Bagaimana kalau pengurangannya? Pengurangan misalnya dia vektornya ada menuju ke atas di kanan atau di kiri, maka pengurangannya menjadi kebalikannya atau lawannya atau inversenya. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan bagian C. Yang pertama kan definisi vektor, yang kedua adalah vektor berdasarkan pendekatan geometris, dan yang ketiga yaitu bagian C, yaitu vektor berdasarkan sudut pandang pada aljabar. Ya. Nah, pada vektor yang di bidang R2 ini menentukan dengan sudut pandang aljabar, kita mempelajari yang pertama vektor kolom, vektor basis, dan vektor baris. Masing-masing vektor itu, misalnya vektor kolom. Vektor kolom itu diletakkannya atau disajikan dalam pasangan berurut, yaitu bersusun ke bawah, yaitu vektor A1 dan vektor A2. Atau bisa juga ditulis vektor A adalah A1 dan A2. Ya, disusun ke bawah ya. Nah, ini kita sebut dengan vektor kolom. Sedangkan vektor baris adalah vektor yang disusun atau disajikan berdasarkan vertikal. Ya, vertikal misalnya A itu adalah vektor adalah A1 dan A2
di mana vektor A1 dan A2 itu kita sebut dengan vektor baris. Ya. Sekarang apa yang disebut vektor basis? Vektor basis apabila dua buah vektor, misalnya X, Y. X, Y itu si X-nya kita sebut dengan I dan si Y itu kita sebut dengan J. Ya. Nah, I dan J dapat dinyatakan dengan vektor, misalnya vektor I dikatakan dengan vektor kolom I, yaitu 1 dan 0. Ini vektor basis, ya, 1 dan 0, sedangkan J yaitu 0 dan 1. Ya. Yang vektor baris I yang kedua, J, yaitu 1,0 dan J 0,1. Ya. I-nya 1,0 dan J-nya 0,1. Ya. Panjang vektor itu pada panjang vektor baris ditentukan dengan bentuk seperti harga mutlak. Itu namanya panjang dalam vektor, disebut panjang. Misalnya vektor I, panjang vektor I adalah 1, sedangkan panjang vektor J adalah 1 juga. Vektor-vektor I dan J adalah vektor-vektor basis pada arah positif sumbu X dan Y. Arahnya positif berarti arahnya ke atas atau ke kanan, ya. Sedangkan X dan Y adalah komponen-komponen vektor P yang koordinatnya X, Y. Ini koordinatnya X, Y. Vektor QP adalah wakil dari vektor P dan dinyatakan dalam basis I dan J. Misalnya OP. OP. Maka dia menjadi XI vektor ditambah YJ vektor. Sekarang kalian bisa melihat gambar yang Ibu sajikan ini, yaitu gambar 15A. Vektor ini yang ke kanan positif, karena tadi kan dikatakan bahwa vektor I dan J itu adalah vektor yang terletak pada sumbu X dan Y yang positif, berarti ke kanan dan ke atas. Ya. X-nya adalah ke kanan, I-nya adalah arah ke kanan. J-nya adalah yang arah ke atas untuk Y, jadi disebutnya dengan YJ vektor. Ya, maka koordinatnya adalah PX, Y atau penjumlahannya adalah PX plus ditambahkan I-nya dan YJ vektor. Ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama yaitu Ibu berikan tentang vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Ya. Di ruang 2 dan pendekatannya pendekatan aljabar. Sekarang Ibu masuk yang kedua yaitu vektor posisi. Ya, vektor posisi adalah vektor dengan titik pangkal. Titik pangkal itu titik awal. Titik pangkal O dengan koordinat 0,0. Jadi dia berada di titik asal. Ya. Misalnya O adalah 0,0. Ini titik pangkal dan PX, Y adalah titik ujung. Maka OP vektor sebagai wakil vektor P. Ya. Vektor P ini mempunyai vektor posisi terhadap titik 0. Vektor posisi P dapat dinyatakan dengan yang pertama. Jadi si P ini dapat dinyatakan dalam bentuk kolom boleh, dalam bentuk baris boleh, dan dalam bentuk basis boleh. XI, YI. Ya, koordinatnya. Ya. Sedangkan penjumlahnya adalah XI vektor ditambah YJ vektor. Yang akan kita pelajari yang ketiga adalah operasi aljabar vektor di bidang R2. Misalnya ada vektor A mempunyai koordinat A1, A2, dan vektor B mempunyai koordinat B1 dan B2. Di mana M-nya adalah bilangan real. Real itu bilangan M ini adalah bilangan real pada skalar, ya.
atau skalar. Yang pertama, kesamaan vektor yang akan kita pelajari dalam bentuk di bidang aljabar di ruang 3 adalah kesamaan vektor. Sesuatu vektor atau dua buah vektor dikatakan sama apabila dia mempunyai arah dan panjang yang sama. Misalnya, A vektor sama dengan B vektor, di mana A vektornya mempunyai koordinat A1 dan A2, B-nya B1 dan B2. Maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Itu yang disebut dengan kesamaan vektor. Ya. Pejumlahan vektor di mana C-nya adalah pejumlahan A vektor dan B vektor. Kita masukkan A1-nya adalah vektor dari si A. Jadi A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Apakah yang disebut dengan unsur identitas? Unsur identitas adalah unsur yang nol, di mana elemen-elemennya atau komponen-komponennya terdiri dari koordinat 0,0. Boleh dinyatakan dalam kolom ataupun baris. Inverse aditif dari vektor A vektor adalah vektor min A. Inverse aditif, ya, ini disebut inverse aditif. Jadi min A, di mana A vektornya mempunyai koordinat A1 dan A2, maka dia ditulisnya dengan min A1 dan min A2. Yang ketiga, pengurangan vektor. Ya. Pengurangan vektor, misalnya C vektor adalah A vektor dikurang B vektor. Maka si C vektornya adalah menjadi A. Ininya kan min ya. Nah sekarang si B-nya berapa? B1 dan B2. Maka A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Untuk operasi perkalian pada vektor, dengan bilangan real atau skalar, jika C dikatakan mempunyai perkalian apabila M ini adalah skalar, ya skalar, M kali A vektor. Maka C-nya menjadi M kali A1 dikali A2. Atau bisa juga dijadikan M A1, M A2. Nah, pada bagian keempat, kita akan mempelajari tentang panjang vektor di bidang atau di R2, ruang 2. Ya. Teoremanya, 1, jika X, Y, ini koordinatnya, jika P mempunyai koordinat X, Y, di bidang R2, maka P ditentukan oleh vektor posisi OP, karena berasalnya dari titik 0 ya, yang mewakili vektor P dalam bentuk kolom X, Y. Sehingga vektor dapat dilukis menjadi panjang vektor, ini harga mutlak ini namanya panjang vektor untuk vektor, OP vektor atau panjang P vektor saja. Panjang OP vektor atau P vektor dapat ditentukan atau dinyatakan dengan rumus akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Jika P X1, jika P mempunyai koordinat X1 dan Y1, dan Q mempunyai koordinat X2 dan Y2, adalah dua buah titik di bidang R2, maka P dan Q masing-masing ditentukan oleh posisi OP yang diwakili oleh vektor P dengan koordinat X1 dan Y1, sedangkan Q mempunyai koordinat X2 dan Y2. P vektor mempunyai vektor posisi OP, sedangkan Q vektor mempunyai vektor posisi OQ. Ya, jadi masing-masing ditulisnya dengan titik awalnya, ya, atau titik posisi pertamanya. Vektor PQ dapat dinyatakan dengan komponen-komponen PQ. Pengurangannya bagaimana? Q dikurang P, jadi depan dikurang belakang. Ingat ya.
karena si P-nya koordinatnya X1 dan Y1 dan Q-nya X2 dan Y2, maka PQ menjadi Q dikurang P. Maka mempunyai koordinat X2 min X1 dan Y2 min Y1. Nah, sehingga jarak antara P dan Q adalah panjang vektor PQ atau ditulisnya dengan Q dikurang P yang ditentukan oleh akar dari panjang PQ adalah akar dari X kuadrat X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Panjang vektor hasil penjumlahan dan pengurangan. Apabila dia hasilnya penjumlahan dan pengurangan, bagaimana? Untuk panjang vektor hasil penjumlahan, di mana A-nya mempunyai koordinat A1, A2, dan B-nya B1, B2, maka penjumlahannya seperti tadi, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Panjang dari vektor A ditambah vektor B adalah akar dari A1 ditambah B1 kuadrat ditambah A2 ditambah B2 kuadrat. Ya, jangan lupa rumus itu dipahami dan dihafalkan. Jika vektor A dan B membentuk sudut alfa, ini namanya alfa, yang membentuk sudut alfa, jadi bentuknya bentuk jajaran genjang ataupun bentuk segitiga, maka panjang A plus B vektor dinyatakan dengan aturan kosinus. Ya, jadi mencari panjang A vektor ditambah B vektor adalah akar dari panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2 kali panjang A kali panjang B kosinus alfa. Ini kosinus sudutnya berapa dalam soal? 60, ya alfanya berarti 60 derajat. Ya, perhatikan gambar 15B. Nah, ini dia. Ya. Ini ada vektor A ke kanan dan vektor B arah ke atas, ya. Resultannya adalah dengan cara jajaran genjang. Resultannya adalah hubungan antara akhir vektor pertama ya dihubungkan dengan awal. Jadi awal vektor pertama dengan awal vektor kedua berimpit. Kemudian dibuat garis sejajar dari vektor B dan dari vektor A. Itulah resultan dari A plus B atau jumlahnya. Kemudian bagian B-nya, tadi kita masuk bagian A-nya. Ya, ini bagian A-nya. Bagian B-nya hasil pengurangan. Misalnya vektor A mempunyai koordinat A1, A2, B-nya B1, B2. Maka pengurangan dari A min B adalah A1 min B1 dengan A2 min B2. Berapakah panjang dari A vektor dikurang B vektor? Adalah yang pertama A1 min B1 kuadrat ditambah A2 dikurang B2 kuadrat. Bagaimana kalau pengurangannya ini membentuk sudut? Ya, sudutnya berapa saja, biasanya istimewa, ya, sudut istimewa. Maka panjang dari A vektor min B vektor adalah panjang dari A vektor kuadrat ditambah B vektor panjang dari B vektor kuadrat dikurang 2 panjang dari A vektor dikali panjang B vektor kosinus alfa. Perhatikan untuk yang negatif, ya. Pengurangan, perhatikan gambar 15C. Ya, inilah yang disebut alfanya. Jadi sudutnya ini berapa? Berarti mencari panjang A min B adalah panjang dari akar dari panjang A kuadrat ditambah panjang dari B kuadrat dikurang 2A vektor, panjang 2A vektor kali B vektor. Ya. Nah, bentuk kelima, Ibu akan terangkan tentang arahnya. Tadi kan panjangnya, ya, bagaimana menghitung panjang dari penjumlahan maupun pengurangan vektor.
Sekarang kita akan menghitung arahnya, arah dari penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama, arah suatu vektor hasil penjumlahan. Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa dan besar sudut antara vektor A plus B dengan vektor A adalah beta. Di mana betanya kita sebut dengan arah. Nah, beta ini yang kita sebut dengan arah. Ya, tadi pada waktu pengurangan, ya, pada waktu penjumlahan dan pengurangan, dia alfanya disebut arah. Sekarang pada waktu arahnya, maka beta yang disebut dengan arah. Ya. Vektor A ditambah vektor B, jika dia mempunyai sudut dan arahnya dan mempunyai arah, maka kita gunakan aturan sinus. Ya, tadi penjumlahan ya, penjumlahan dan pengurangan kita gunakan kosinus. Sekarang apabila penjumlahan dan pengurangannya membentuk arah, ya, gunakan sinus ya. Panjang dari A plus B vektor per sinus alfa sama dengan panjang dari A vektor per sinus beta min alfa, ini beta, ini alfa, adalah panjang beta vektor dibagi dengan sinus beta. Ya. Kemudian bagian B, arah suatu vektor hasil pengurangan, yang tadi hasil penjumlahan, sekarang pengurangan. Dua buah vektor A dan B membentuk sudut, maka besar sudut antara vektor A min B dengan vektor A adalah beta. Ya. Di mana betanya kita sebut dengan arah vektor A min B. Perhatikan gambar 15E. Panjang A vektor min B vektor per sinus vektor adalah panjang A vektor dibagi sinus B min alfa sama dengan panjang B vektor dibagi sinus beta. Jadi di sini tadi sinus alfa, sekarang di sini dari sinus beta. Ya. Yang nomor 6 yang akan kita pelajari vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Setiap vektor tidak nol dapat dibuat menjadi vektor satuan. Dengan cara apa? Dengan cara membagi dengan panjang vektornya. Misalnya, jika A vektor mempunyai koordinat X, Y, maka vektor satuannya, vektor satuan biasanya diberi lambang dengan E vektor, maka vektor satuannya adalah A vektor dibagi dengan panjang A vektor. Ya, yaitu 1 per, karena tadi vektor satuannya adalah satu satuan, ini ya, vektor satuannya adalah satu satuan, berarti 1 per panjang vektor. Panjang vektor itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, dikalikan dengan si A, dikalikan dengan X dan Y. Ya, itulah vektor satuan searah dengan vektor A. Bagian ketujuh, perkalian skalar dua vektor di bidang R2. Ya. Perkalian skalar kita sebut juga dengan nama lain skalar produk, dan vektor disebut dengan hasil kali titik atau perkalian titik. Perkalian titik ini dinamakan juga atau nama lainnya adalah dot produk. Ya, dua vektor. Definisinya, jika A mempunyai koordinat A1 dan A2 dan B vektor B1 dan B2, maka hasil kali skalar dari vektor A dan vektor B adalah, ya, A vektor dikali B vektor adalah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Tetapi jika A dan B vektor tidak nol,
maka A kali B vektor adalah panjang A vektor dikali panjang B vektor kosinus alfa. Dengan alfa sudut antara vektor A dan vektor B. Jadi penulisannya seperti ini. Ya, sudut A kali B. Nah, ini artinya sudut antara nih, yaitu sudut terkecil yang positif antara A dan B. Sehingga intervalnya alfa lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan V. V-nya itu 180. Ya. Perkalian skalar dua vektor dalam basis yaitu hati-hati jika I vektor dikali I vektor di mana vektor I adalah 1, 0 dan dikali dengan 1, 0 hasilnya 1. Yang kedua, J vektor dikali J vektor adalah 0, 1 dikali 0, 1 hasilnya 1. Yang ketiga, jika dia campuran misalnya vektor I dikali vektor J sama dengan 1, 0 dikali 0, 1 hasilnya 0. Begitupun yang J vektor dikali I vektor adalah 0, 1 dikali 1, 0 hasilnya adalah 0. Ya. Bagian B-nya, tadi bagian A-nya ya sudah. Yang bagian B-nya, sifat-sifat perkalian skalar dua vektor di bidang R2. Jika dua vektor A, vektor dikali B vektor, dan C vektor adalah vektor-vektor, dan M ini skalar ya, adalah skalar atau bilangan real, maka berlaku sifat-sifat. Jangan lupa sifat-sifatnya ini ada 8. Yang pertama, sifat komutatif. A kali B vektor sama dengan B vektor kali A vektor. Yang kedua, sifat perkaliannya M dikali A vektor B vektor sama dengan MA sama dengan MB kali dengan A. Jadi boleh di depan duluan, baru dikalikan belakang, boleh di belakang duluan, baru dikalikan depan. Ya. Yang ketiga, sifat distribusi. Ya, distribusi ini mempunyai 3 buah vektor. Yang pertama, A kali B plus C vektor sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi tinggal kalikan satu-satu. Begitupun B vektor ditambah C vektor dikali A vektor. Maka kita kalikan satu-satu, BA vektor ditambah CA vektor. Suatu vektor apabila nilainya 0, yaitu jika O vektor dikali A vektor, maka hasilnya 0. Ya, bagian kelima, A kali A vektor lebih besar sama dengan 0 dan A kali A vektor sama dengan 0. Jika dan hanya jika A-nya sama dengan 0. Yang keenam, A kali A vektor sama dengan panjang A vektor dikuadratkan atau panjang A sama dengan akar dari A vektor kali A vektor. Kemudian yang ketujuh, penjumlahan dua buah vektor. Ya, penjumlahan 2B vektor A ditambah B vektor dikuadratkan, maka dia akan menjadi A kuadrat ditambah 2AB vektor ditambah panjang dari B vektor. Begitupun yang ke-8, A vektor dikurang B vektor dikuadratkan, maka dia akan menjadi panjang A kuadrat min 2A kali B vektor ditambah panjang B vektor. Ya. Yang berikutnya, teorema ortogonalitas. Teorema ortogonalitas. Dua buah vektor A dan vektor B, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan B-nya juga tidak boleh sama dengan 0.
disertai sa dikatakan juga dalam bentuk saling tegak lurus atau ortogonal, ya. Maka jika dan hanya jika A vektor dikali B vektor sama dengan 0. Hati-hati ada kata-kata tegak lurus ini, maka A kali B vektor sama dengan 0. Ya. Nah, misalnya kita ambil contoh soal yang pertama. Diketahui balok A, B, C, D, dan E, F, G, H. Jadi A, B, C, D bidang bawah, ya, E, F, G, H bidang atas. Di mana AF mewakili vektor A, perhatikan AF diwakili oleh vektor A, kemudian vektor DG. DG diagonal ruang diwakili oleh vektor D, ya. Kemudian BD. BD diagonal sisi, ya. BD diwakili oleh vektor C. Ya, BD ini diwakili oleh vektor C. Ya. Kemudian FH. FH diwakili oleh vektor D. FH. Nah, kemudian D. Ya. Yang kedua, pertanyaannya, carilah vektor yang sama. Suatu vektor dikatakan sama apabila dia sejajar dan mempunyai arah yang sama. Panjangnya sama dan arahnya sama, itu yang disebut dengan vektor yang sama. Nah, sekarang kita lihat, kita perhatikan dari gambar tersebut, mana yang sama? A vektor yaitu AF dengan DG vektor yaitu B. Jadi yang sama adalah A dan B serta HF dengan si DB. Nah, itu juga sama, dia sejajar, panjangnya sama, arahnya sama. Maka yang sama adalah vektor C sama dengan D. Nah, nomor 2. Diketahui atau diberikan kubus ABCD EFGH dengan ruas garis berarah AB vektor, AD vektor, dan AE vektor. Berturut-turut adalah A vektor, B vektor, dan C vektor. Nah, tentukan vektor-vektor dalam A vektor, B vektor, dan C vektor. Di mana bagian A, AC vektor, AG vektor, AP vektor, dan AP vektor. Kita tinjau satu-satu. Semuanya harus digambar ini ya. Tanpa digambar kita nggak akan bisa. Pertama kita gambar dulu kubus ABCD. AB diwakili vektor A, ya. AC diwakili oleh vektor C. AE ya, AE diwakili oleh vektor C. Sekarang kita akan menjawabnya, yaitu bagian A dulu, AC. AC adalah AB ditambah BC. Benar ya? Tetapi si BC-nya tidak ada perwakilan dari vektor BC. Nah, makanya yang si BC kita harus sederhanakan lagi. BC itu sama dengan si AD. Nah, AD-nya kan ada ke si B. Ya. Nah, berarti AC adalah AB ditambah AD. AB-nya adalah vektor A dan AD-nya adalah vektor B. Yang kedua, AG. AG, perhatikan AG ini. AG adalah diagonal ruang. Bagaimana mencari AG sedangkan AG tidak diwakili? AG adalah AC ditambah CG. Nah, ini dia AC ditambah CG. Benar ya? Baik. AC ini kan diagonal sisi ya, atau resultan dari segi 4 jajar atau jajaran genjang si ABCD. Maka si AC-nya kita ganti dengan AB ditambah
AD. Itu sih AB. AB ditambah AD. Itu sih AC. Nah, AC-nya adalah segitiga apa itu namanya? Diagonal sisi. Ya. Nah, AB-nya yang mana? Si A. AD-nya yang mana? AD-nya si B. AE-nya yang mana? AE-nya si C. Jadi hasilnya A vektor plus B vektor plus C vektor. AP. Hati. AP adalah nih, mana sih sebetulnya AP? AP itu kita peroleh dari perpanjangan ya atau perpanjangan dari garis HG. Panjangkan saja terus. Kemudian dari HG ya kita buat juga dari HG garis sejajar B, Q, ya, atau garis sejajar C, P ke AG. Ya. Maka si AC-nya kita rubah dengan AB. Ya. AB ditambah apa? Ditambah AD. Perhatikan gambar ya. AB-nya apa? A. AD-nya apa? B. AE-nya apa? C. Jadi A ditambah B ditambah C. Nah, yang ketiga yaitu AP. AP apabila kita garis AP ini, ya, maka AP-nya adalah AC plus CP. AC. Kenapa AC? Karena AC ini adalah diagonal sisi, ya. Sehingga AC ini sama juga nilainya dengan si GP. Ya. Berarti AC ditambah CP sama dengan AB vektor ditambah AD vektor ditambah AC vektor. Maka AC-nya untuk menentukan si AC itu adalah AP ditambah dengan AD. Nah, AG-nya perhatikan, AG ini ya, AG ini adalah sejajar si AG sejajar dengan si CP. Oleh sebab itu CP-nya kita ganti ya. CP kita ganti menjadi AB ditambah AD ditambah AB ditambah AD ditambah AE. Nah, berarti kita hitung sampai di sini ada 2 AB, 2 AD dan AE. AB itu A berarti 2A, AD itu adalah B berarti 2B. AE-nya adalah sisi. Ya. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan nomor 3. Diketahui titik A mempunyai koordinat 2,4 dan B dengan koordinat 7,1 dan C adalah 5,6. Jika AP vektor adalah AC vektor ditambah dengan BC vektor, maka tunjukkanlah koordinat titik P. Ya. Nah, kamu gambar ini. Ya, kamu gambar. Setelah kamu gambar, kamu masukkan. AP itu bagaimana sih tadi ruas garisnya? P dikurang A. AC itu bagaimana? C dikurang A. BC itu C dikurang B. Kemudian yang min AP ini, min A-nya ini, A vektornya, pindahkan ke kanan, berarti menjadi plus. Maka P vektornya adalah 2C dikurang dengan B vektor. 2C, ya C itu kan 56, berarti 2 kali 56, min B-nya berapa? B-nya adalah 7,1. Hasilnya 3,11. Ya, bagaimana anak-anakku? Bisa semua ya? Oke. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini, tapi jangan lupa ya. Ada latihan soal kita tentang vektor di ruang 2. Yaitu tentang kesamaan vektor,
kemudian tentang penjumlahan vektor, pengulangan vektor, dan perkalian vektor. Ya. Kemudian ya soalnya ada 6 soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi nomor 8 sampai dengan nomor 10. Ya. Nah, ini semua kamu kerjakan di rumah. Ya, nanti dikumpulkannya hari Rabu. Ya, jangan lupa kumpulkan hari Rabu. Ya, digambar jangan lupa. Ya, karena tanpa digambar kita tidak akan bisa mencari. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Ya, semangat belajar. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian diterangkan pikirannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.